Bro, lu udah dengar berita panas minggu ini belum? Katanya nih, Indonesia lagi ngebidik serius buat borong kapal perang super cepat Hobei Class dari China. Yup, kapal yang satu ini bukan kapal biasa, men. Ini tuh kapal rudal siluman. Kecepatannya gila banget, bisa ngebut sampai 70 kilometer per jam di laut. Dan yang bikin ngeri, dia bisa nembak rudal C-802 sejauh 150 kilometer. Jadi bayangin aja, kapal sekecil ini bisa ngunci target musuh dari jauh, nembak, terus kabur dengan cepat sebelum musuh sadar. Kayak ninja laut beneran, bro. Tapi tunggu dulu, kenapa sih Indonesia tertarik banget sama kapal ini? Dan kenapa malah dari China bukan dari Eropa atau Amerika kayak biasanya? Nah, kita bahas tuntas bareng-bareng, biar lu ngerti betapa spicy-nya langkah ini buat kawasan Asia Tenggara. Oke, kita mulai dari dasar dulu. Hobei Class atau nama aslinya Type 022 Missile Boat ini buatan China's People Liberation Army Navy alias Angkatan Lautnya Tiongkok. Desainnya stealth alias susah dideteksi radar. Badannya kecil tapi ngebut, terbuat dari bahan komposit ringan. Di atasnya ada dua peluncur rudal anti kapal C-802 plus senjata otomatis 30 mm buat pertahanan jarak dekat. Tugas utamanya, serangan cepat dan pengendalian wilayah laut dangkal. Cocok banget buat kondisi laut Indonesia yang luas, tapi banyak selat dan pulau kecil. Artinya, kapal ini bisa gerak bebas dari Natuna ke Kalimantan ke Ambon tanpa perlu kapal gede. Kalau diibaratin, kapal ini tuh bukan tank, tapi motor tempur super cepat yang bisa magetin siapa aja yang lewat di laut kita. Nah, pertanyaannya, kenapa sih Indonesia tiba-tiba ngelirik kapal ini? Jawabannya simpel, bro. Efisiensi dan kecepatan. Selama ini Indonesia punya kapal-kapal besar kayak korvet dan fregat. Keren sih, tapi biaya operasionalnya tinggi banget. Dan buat patroli di wilayah seluas 6 juta kilometer persegi, capek, bro. Sementara itu, kapal Hobei ini murah, cepat, dan efektif buat patroli laut dangkal. Cocok banget buat ngamanin wilayah kayak Natuna, Maluku, sampai Papua Barat. Apalagi di tengah tensi geopolitik sekarang. Lu tahu kan, Laut Cina Selatan makin panas. China makin sering kirim kapal Coast Guard dan nelayan berbaju militer. Nah, Indonesia nggak mau kecolongan. Jadi, punya armada kapal cepat bersenjata rudal bisa jadi solusi buat deterrent, alias jangan coba-coba masuk ke wilayah kita. Dan yang bikin dunia shock, Indonesia biasanya beli alat militer dari negara barat, kayak F-16 dari Amerika, Leopard dari Jerman, dan Sukhoi dari Rusia. Tapi kali ini, Indo malah ngelirik kapal dari China. Langkah ini bisa bikin peta geopolitik kawasan berubah total, bro. Bayangin aja, di satu sisi, Indonesia tetap dekat sama AS dan Barat lewat latihan bareng kayak Super Garuda Shield. Tapi di sisi lain, kita juga dekat sama China lewat kerjasama pertahanan. Kayak lagi main dua kaki tapi cerdas gitu loh. Strategi klasik negara non-blok. Dekat ke semua, tapi gak tergantung siapa-siapa. Biar tetap netral, tapi punya posisi tawar tinggi. Tapi ya negara tetangga kayak Malaysia, Singapura, dan Filipina pasti langsung melek ngelihat langkah ini. So, Indonesia serius nih mau upgrade pertahanan maritimnya. Sekarang kita bahas efek dominonya. Kalau Indonesia beneran borong Hobei Class, otomatis ASEAN Naval Power Balance bakal geser. Indonesia bakal punya kapal cepat paling banyak dan paling lincah di kawasan. Bayangin aja, dengan 20-30 unit Hobei, kita bisa bikin formasi patroli di semua garis pantai strategis. Dan bukan cuma itu, kapal ini bisa jadi game changer buat strategi pertahanan laut Indonesia. Dulu kita fokus ke kapal besar, tapi sekarang lebih ke swarm strategi. Banyak kapal kecil, tapi semua bersenjata rudal. Tapi tunggu dulu, langkah ini juga nggak lepas dari resiko, bro. Pertama, kerjasama militer sama China bisa bikin negara lain waspada, terutama AS. Kedua, kapal ini mungkin butuh adaptasi teknis, karena sistemnya beda banget sama standar NATO yang biasa dipakai TNI AL. Jadi, butuh pelatihan, logistik, dan integrasi radar baru. Belum lagi masalah politik dalam negeri. Pasti ada yang bilang, kenapa harus beli dari China? Kenapa nggak bikin sendiri? Nah, ini menarik, karena bisa aja langkah ini bukan cuma beli,
tapi sekalian transfer teknologi buat galangan kapal Indonesia. Bayangin kalau PT PAL bisa rakit Hobei versi lokal. Wah, itu baru keren sih. Kapal cepat buatan anak bangsa, tapi performa global. Jadi kesimpulannya bro, langkah Indonesia buat borong kapal Hobei kelas ini bisa jadi sinyal kuat ke dunia. Kita serius jaga laut kita sendiri. Di tengah dunia yang makin panas, Indonesia nggak mau cuma jadi penonton. Kita siap jadi pemain besar di laut dengan gaya kita sendiri. Cepat, gesit, dan cerdas. Tapi balik lagi ke lo, gimana menurut lo? Apakah ini langkah cerdas buat jaga kedaulatan atau justru langkah beresiko yang bisa bikin geopolitik Asia makin rumit? Tulis pendapat lu di kolom komentar, klik like kalau lu bangga sama kekuatan maritim Indonesia, dan jangan lupa subscribe biar gak ketinggalan update panas lainnya. Oke,